Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku seiman dan seakidah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kami ingin menyampaikan faidah dengan topik kaidah beriklan yang sesuai dengan manhaj salaf. Agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna. Hukum jual beli telah kita ketahui hukumnya mubah, termasuk beriklan barang atau jasa yang akan kita jual juga hukum asalnya mubah. Walaupun demikian, hendaklah kita melihat dan mempelajari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya ketika beriklan hendaknya tidak boleh ada unsur penipuan. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dengan nomor 102 dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini datang dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa marra Rasulullahi birajulin yabi'u ta'aman hububan fa'ajabahu fa'adkhala yadahu fihi fara'a balalan faqala ma hadha ya sahibut ta'ami qala asabathu sama'u ay al-mataru faqala fahalla ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu nasu man ghassana falaysa minna. Yang artinya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi seorang pria yang sedang menjual makanan biji-bijian. Maka Rasul menginginkannya, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan beliau melihat sesuatu yang basah. Kemudian beliau bertanya, apa ini wahai penjual makanan? Si penjual menjawab, langit, maksudnya air hujan telah membasahinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa Anda tidak menaruhnya di atas makanan agar manusia dapat mengetahuinya? Beliau memberikan nasihat, barang siapa atau siapa saja yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita sebagai penjual, kalau menjual barang kita atau jasa yang kita tawarkan, hendaklah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai kita menunggu pembeli bertanya kepada kita. Si penjual tadi berterus terang kepada Nabi SAW kalau sebagian makanannya itu ada yang basah. Dan Rasulullah tidak menyukainya. Rasulullah menasihati orang tersebut agar menaruhnya di atas makanan supaya pembeli tidak tertipu. Seandainya pembeli itu tahu mana yang basah dan yang kering, tentu pembeli akan memutuskan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak menunggu ditanya. Dan beliau memberikan nasihat, siapa saja yang menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami. Kata para ulama, pernyataan bukan dari golongan kami, ini menunjukkan bahwa perbuatan menipu adalah dosa besar. Contoh iklan yang menipu, kita sering melihat atau mendengar ada sebuah mahad XX membuka S1 kuliah tahfidz Al-Quran dan Ulumus Syariah. Kalau kita tanya kepada
orang yang paham tentang perguruan tinggi itu tidak ada dalam panduan atau dalam aturan nomenklatur yang menyebutkan S1 kuliah tahfidz Al-Quran dan ulum syariah. Jadi ini adalah sebuah iklan yang tidak jujur. Ya, karena aslinya Universitas Terbuka membuka S1 Prodi Teknologi Pendidikan dan S1 Ekonomi Syariah. Ketidakjujuran ini termasuk bagian dari perbuatan menipu. Contoh yang lainnya misalnya ada sebuah yayasan membuka sekolah. Disebutkan di situ SD, X, X, SMP, X, SMA, X. Ya. Padahal aslinya itu bukan sekolah dasar, bukan sekolah menengah pertama, bukan sekolah menengah atas, atau bukan madrasah ibtidaiyah, bukan madrasah sanawiyah, atau bukan madrasah aliyah. Tapi itu hanya sekolah yang setara. Setara SD, setara SMP, setara SMA. Atau setara MI, setara MTS, setara MA. Ya. Karena beda sekolah dasar atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA itu beda dengan sekolah setara. Karena SD, SMP, SMA itu sekolah formal. Sedangkan sekolah setara itu kejar paket, baik itu A, B ataupun C. Referensinya bisa dilihat di skb.jogjakota.go.id. Jadi kata-kata setara itu berbeda karena yang satu informal, satu formal. Hendaklah kita jujur kepada manusia ketika beriklan, sebutkan sekolah setara. Sehingga orang yang membaca itu paham, itu maksudnya adalah sekolah informal. Jangan sampai nunggu nunggu ditanya dulu, ya. Sehingga kita tidak termasuk laki-laki yang bagian dari orang yang tidak jujur atau bagian dari orang-orang yang suka menipu. Contoh yang lainnya misalnya, di dalam iklan bertuliskan Badan Eksekutif Mahad XX. Padahal aslinya itu universitas terbuka. Dan yang namanya universitas terbuka itu tidak ada pertemuan secara langsung. Kadang mereka tergantung dari dosennya. Bisa satu semester bisa 2 kali, 3 kali. Ya. Tidak seperti universitas pada umumnya yang kehadirannya 75% tatap muka. Yang namanya universitas terbuka itu tidak ada badan eksekutif mahasiswanya. Dan perlu diketahui, badan eksekutif mahasiswa itu ada perkumpulannya secara resmi. BEM kampus A, BEM kampus B itu ada. Maka ini juga termasuk penipuan. Ya, demikian juga iklan yang lainnya, misalnya dosen Mahad XXX. Padahal aslinya itu bukan dosen, tapi pengajar Mahad XXX. Ya, karena peraturan pemerintah Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, syarat seseorang itu diangkat menjadi pegawai sebagai dosen, ya, itu minimal pendidikannya magister atau strata 2 yang sesuai dengan bidang ilmunya. Ya. Inilah beberapa kaidah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, dan hadis yang senada dengan ini banyak sekali. Ya, sebagai nasihat untuk kita semuanya, hendaknya kita membaca sebuah hadis yang datang dari Iyad bin Himar dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, disebutkan dalam Sahih Abu Dawud, demikian juga Sahih Muslim. Innallaha, sesungguhnya Allah, auha ilayya an tawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yabkhara ahadun ala ahadin. Sungguh Allah telah mewahyukan kepadaku, kata Rasul, agar kalian saling tawadu, saling rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun berbuat aniaya dan tidak ada seorang pun berlaku sombong kepada orang lain. Dan kita ketahui bersama, sombong menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-kibru batarul haqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.